Ya, itu mesti ada rasionalisasi dan penjelasan ya, terutama saya kira dari istana apa yang menjadi standar dari gaji tersebut. Nah sekarang tanya ke Bu Sri Mulyani, karena kami tidak buat sendiri. Kalau kami buat sendiri, kami naikkan 1 miliar. Yang harus kita persoalkan adalah seberapa besar andil lembaga ini untuk memperbaiki bangsa kita. Pemirsa, kita masih dalam diskusi BPIP. Apa pentingnya buat kita? Sekarang Mardhani Alisera dari PKS. Terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'du. Mohon maaf Bang Karni pakai pembukaan panjang karena bulan Ramadan ya. Biasanya enggak gini kok saya. Yang pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa kami dari oposisi tetap ingin mencintai negeri, tapi dengan cara menjadi oposisi. Jadi apa yang disampaikan nanti melulu dalam rangka mencintai negeri, karena memang demokrasi pada hakikatnya adalah kompetisi, dan kompetisi yang baik itu ada tesa, ada antitesa, nanti keluarnya sintesa ya. Dalam perspektif BPIP ini izinkan saya mengangkat 2 perspektif Bang Karni. Yang pertama, Pancasila sebagai prinsipal ideologi dan Pancasila sebagai working ideology ya. Kalau prinsipal ideology menurut saya kita semua sudah sepakat Pancasila ini rumah kita, Pancasila ini rujukan kita bersama, common platform kita bersama. Tetapi masalahnya bukan di principal ideology. Kita punya masalah di working ideology. Bagaimana mengimplementasikan Pancasila sebagai sebuah sistem. Saya mengutip Prof. Kwik Kian Gi. Prof. sama. Amerika negara liberal. Tetapi tidak boleh ada TV yang market share-nya lebih dari 27%. Akan kena undang-undang monopoli. Di Indonesia ada yang hampir 50%, no problem at all. Bang Karni, saya ngangkat ini. Ini lanjutan Prof. Suteki. Biasa, pemerintah awasi nomor HP dan akun medsos mahasiswa. Mau jadi apa negara kita? Saya yakin Prof. Mahfud bukan seperti ini yang diinginkan oleh BPIP. Karena kita negara demokratis. Kita sudah reformasi. Ternyata orang masih diawasi. Kita bukan Uni Soviet zaman KGB. Apa yang terjadi pada Prof. Suteki itu menunjukkan negara ini tidak dewasa. Kita tidak punya working ideology. Tidak bisa Pancasila itu datang cuma seperti Prof katakan pada momen-momen ingin memukul. Jangan. Pemerintah itu harus jadi orang tua. Kalau ada anak nakal, ya jangan dipecat, jangan ditembak pakai meriam, jangan. Nasihati. Bang Karni, kita Prof. Mahfud, saya berpikir kalau kita mau Pancasila, sekarang nih DPR lagi membahas KUHP dan memasukkan pasal korupsi. KPK menolak. Menurut saya, salah satu institusi paling Pancasilais, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan sekarang ingin dibunuh dengan KUHP. Karena itu PKS dari awal menolak pansus KPK. Dengan tegas PKS mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena mau gimana lagi? Negeri ini akan lebih baik kalau KPK-nya lebih banyak. Dan menurut saya working ideology adalah seperti KPK. KPU sekarang sedang melaksanakan working ideology Pancasila.
kami dukung. KPU mengeluarkan norma baru, ditentang sama Prof, Bang Joni. KPU mengeluarkan aturan. Enggak, saya cuma mengatakan sorry aja. Tidak reflect itu. Pendapat kami, KPU punya norma baru melarang narapidana mantan koruptor. Kami dukung penuh karena ini working ideology of Pancasila. Tetapi nyun sewu, Presiden protes. Sampai ada Ketua KPU Arief Budiman, izinkan kami menjadi lembaga yang mandiri. Ini working ideology. Kita lihat lagi, pendidikan kita punya masalah. Mana working ideology-nya untuk pendidikan kita, Bang Karni? Nggak ada kok. Tes kita rendah semua. 2 juta guru kita, 70% unfit to be a teacher. Kalau ada working ideology Pancasila, carilah guru-guru terbaik. Itu namanya implementasi ideologi Pancasila, bukan ideologi yang akhirnya memecah belah kita. Berikutnya Bang Karni, kita punya catatan besar terhadap alignment pusat, provinsi, kabupaten, kota. Working ideology mestinya presiden. Makanya nyun sewu, Prof Mahfud, buat saya BPIP sih monggo jalan. Problemnya bukan di BPIP. Problemnya pemimpin negara ini melihat problem tidak pada fundamentalnya, tapi cuma pada permukaannya. Mestinya presiden yang mengambil inisiatif beresin bagaimana konsep ekonomi Pancasila kita. Koperasi jelas, sampai sekarang koperasi tidak hidup. Harusnya working ideology Pancasila, Denmark hidup kooperasinya, Belanda hidup kooperasinya, Norwegia hidup kooperasinya, Jepang hidup kooperasinya. Itu Pancasila yang benar. Jangan dibawa ke politik, jangan dibuat untuk gebuk, jangan. Anda bermain-main ketika mengelola negara, jangan. Izin dulu banget. Berikutnya Bang Karni, Malaysia memberi pelajaran kepada kita. Faktanya memang equity, penguasaan kekayaan itu timpang. Ini salah satu problem utama. Malaysia menerapkan New Economic Policy zamannya Mahathir. Sederhananya proyek-proyek pemerintah kasih ke Bumi Putra. Ini working ideology menurut saya. Kita harus bahas ini. Ya memang teman-teman dari etnis Tionghoa adalah pembangun utama bangsa. Punya karakter, punya kemampuan, jangan disalahin. Tapi kita juga pengen untuk kepentingan masa depan pribumi yang kuat. Ayo berikan kepada pribumi, jangan disuruh tarung langsung. Yang besar-besar kasih, yang kecil-kecil kasih. Ini working ideology Pancasila. Yang ini nggak diurus. Sekarang yang terjadi, benar Mbak Ratna, ketika kita lagi ribut, tidak punya tenaga kerja yang cukup, tiba-tiba turnkey project masuk. Ada investasinya, ada teknologinya, ada tenaga kerja asingnya. Ini sangat bertentangan dengan working ideology Pancasila. Nah karena itu Bang Karni, kami tidak ada masalah. BPIP bagus, melihat orang-orangnya, orang-orang yang well known. Kami dukung. Tapi problemnya bukan di BPIP-nya. Problemnya bagaimana pengelolaan negara. Karena itu, kalau seperti ini terus, 2019 ganti presiden. Ujung-ujungnya gitu terus. Tapi ini tandanya bahwa kebebasan berpendapat kita akui. Ini ucapan seorang wartawan Amerika. Saya tadi kan Amerika dipuji kan. Saya khawatir katanya, warga negara Amerika sekarang tidak paham lagi amandemen pertama konstitusi Amerika, kebebasan berpendapat. Itu bukan hak, tapi itu tanggung jawab, kata Roger Ebert, jurnalis Amerika. Pak John Plate.
Baik Bang Karni, terima kasih Bang Karni. Menarik sekali yang terakhir yang disampaikan oleh sahabat saya ini, yang terhormat Pak Mardhani Alisera, anggota DPR RI yang terhormat. Ujung-ujungnya 2009 ganti presiden. Ini yang disampaikan tadi. Tapi tidak menyebut siapa calon presidennya. Hal ini sayang sekali. Kalau kami jelas lanjutkan Pak Jokowi untuk menjadi presiden 2019-2024. Jelas itu, jelas. Bang Karni, dialektika Pancasila itu akan selalu hidup. Masih panjang dialektika ini. Dan ini baik dan bagus adanya. Namun ada catatannya Bang Karni. Catatannya, dialektika ini harus bermanfaat untuk kehidupan bernegara. Dialektika ini harus berguna untuk kehidupan berbangsa. Dialektika itu harus berguna, bermanfaat untuk kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Itu catatannya. Kalau kita pilih dialektikanya, maka Pancasila bisa kita lihat dalam konteks political science, bagian dari political science. Bagian dari political science, maka bisa saja seorang ahli menjadi sarjana, menjadi master, menjadi doktor, bahkan menjadi mahaguru Pancasila. Ya, itu bisa saja terjadi. Bahkan seorang yang tidak beragama pun bisa menjadi mahaguru Pancasila. Seorang ateis bisa kalau dia pelajari. Dan tidak harus orang Indonesia, siapa saja orang di dunia ini yang mempelajari sebagai bagian dari political science, bisa itu. Tapi yang menjadi persoalan, mahaguru Pancasila, dokter Pancasila, master Pancasila, sarjana Pancasila, atau ahli political science Pancasila belum tentu melaksanakan dalam kehidupan kesehariannya nilai-nilai Pancasila. Nah, itu belum tentu. Nah, ini persoalan kita itu di situ. Kita mendukung saja sebagai political science, karena tujuan dari political science belajar Pancasila adalah untuk dapat ijazah, ya, untuk dinyatakan lulus atau tidak lulus mata pelajarannya. Tapi hari ini saya kira bukan itu saja konteksnya. Hari ini kita juga melihat konteks lain dari Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara ini persoalan serius. Tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud. Ini ada usaha yang tersistematis, ya, untuk mengganti ideologi atau dasar negara itu. Ah, ini masalah serius. Dalam konteks mengganti ideologi, mengganti dasar negara, maka dialektikanya harus hati-hati. Kita harus mewaspadai dengan cermat agar jangan sampai kita sadar setelah terlambat. Kalau sudah terlambat, maka runtuh dan rubuhlah bangsa kita. Dan ini saya kira tidak ada satu dari kita yang ada dalam ruangan ini, bahkan pemirsa sekalian, yang menghendaki itu. Kewaspadaan ini penting. Adanya BPIP dalam kaitan, dalam konteks dengan salah satu itu, ya, di samping tadi sebagai ilmu. Nah, yang ketiga adalah yang terkait dengan way of life, ya, falsafah hidup. Pancasila tidak saja sebagai dasar negara, tetapi sebagai falsafah hidup. Hubungan Pancasila, ya, di dalam kehidupan keseharian insan Pancasila, insan Indonesia yang Pancasila. Di antaranya bagaimana menciptakan cinta tanah air. Jangan sampai kita ini, karena nilai-nilai itu tidak ada di dalam diri kita, dalam falsafah hidup kita, lalu kita bisa dipecah belah, diadu domba, berantem sama sendiri, lalu tujuan kita bernegara menjadi tercabik-cabik untuk kepentingan atau manfaat bangsa-bangsa lain. Nah, ini harus kita waspadai betul-betul, ya. Tidak bisa nanti kita hanya karena alasan demokrasi, alasan kebebasan berpendapat, lalu dia menabrak dan membuka peluang dasar negara kita diganti. Nah, ini harus waspada. Kita juga harus mewaspadai diskursus dan dialektika terkait dengan BPIP ini. Jangan kita redusir hanya sekedar gaji dewan pengawas atau pelaksananya. Jangan hati-hati di sini. Kita harus mewaspadai, jangan sampai ada usaha yang sistematis dan strategis menggunakan isu gaji untuk mendowngrade dan menghantam BPIP yang punya tugas penting itu, dalam tugas yang berkaitan dengan ideologi, yang dalam tugas dalam kaitan dasar negara, dalam tugas yang kaitannya dengan way of life, pandangan hidup bangsa. Nah, ini kita harus berhati-hati.
Memang di dalam demokrasi semua hal boleh, semuanya itu boleh. Diskursus berbeda pendapat harus berkembang kok. Tapi dengan catatan yang kami berikan adalah dia harus bermanfaat. Jangan sampai kebebasan demokrasi digunakan secara salah untuk menghancurkan kepentingan bangsa dan negara. Ini catatan kami, Bang Karni. Ya, terkait dengan riwayat Pancasila, kapan Pancasila itu kita rayakan sebagai hari jadi atau hari lahirnya, itu bagian dari political science. Silakan itu, ya, itu bagian dari sejarah, silakan itu dilaksanakan. Yang paling penting adalah apa? Kesadaran dia sebagai dasar negara. Saya garis bawahi rekan saya yang terhormat Pak Ali Sera tadi mengatakan Pancasila harus menjadi filosofi, harus menjadi landasan hukum, harus menjadi landasan sosial di dalam kita membuat aturan-aturan di bawahnya termasuk undang-undang. Makanya salah satu tugas BPIP mereview apakah undang-undang, apakah perda-perda sudah sejalan dengan nafas itu. Kalau itu tidak sejalan, perbaiki. Apakah pendidikan, apakah sosialisasi kehidupan Pancasila ini di dalam kehidupan keseharian orang Indonesia ini sudah terlaksana dengan baik. Kalau belum, itu tugasnya BPIP. Marilah kita cari pola dan cara agar kita di dalam kehidupan keseharian Pancasila betul-betul sebagai way of life kita. Ini catatan Partai Nasdem. Tadi ada juga yang saya menarik apa yang disampaikan oleh saudara saya yang terhormat Mardhani. Ini sudah 3 kali saya sebut ini, Pak Mardhani, 3 kali. Terkait dengan korupsi KPK, ini salah satu contoh kasus. Tidak saja korupsi, banyak sekali kehidupan yang nilai-nilai itu harus kita jaga, khususnya yang berhubungan dengan sila terakhir, keadilan sosial, ya, social welfare dan social justice itu penting. Namun terkait dengan KPK misalnya, ya, ini Pak Mardhani sampaikan pendapat fraksinya atau pendapat pribadinya atau pendapat partai, saya juga kurang jelas. Tapi saya ingin mengatakan, ini adalah bagian dari sistem membuat undang-undang. Ini pembuat undang-undang ini. Pak Mardhani ini pembuat undang-undang sebagai anggota DPR. Lalu di sini seolah-olah ya mengkritisi pekerjaannya sendiri dan berusaha untuk mengambil nilai tambah untuk kepentingannya sendiri. Tidak. Ini tanggung jawab bersama kita. Mengkritisi pendapat dia sebagai oposisi, pendapatnya begitu. Pendapat posisi dikritisi. Setuju, tetapi itu harus sejalan kata dan perbuatan. Yang disampaikan harus sejalan dengan sikap-sikapnya di DPR RI. Jangan sampai saat ini belum terlihat. Banyak sekali hal yang lain. Demikian pula terkait dengan PKPU misalnya. Siapa bilang kami setuju dengan korupsi? Ini sudah salah kaprah ini. Moral, secara moral, etik moral, pasti kami tidak setuju, dan kami paling depan tidak setuju itu. Namun kami mengingatkan, apa yang kami ingatkan? Harus ada institutional obedience. Jangan sampai institutional disobedience, ketidakpatuhan lembaga. KPU adalah pelaksana undang-undang, jangan jadi pembuat undang-undang dan membuat norma di luar undang-undang. Kalau sampai ada institutional disobedience, ujungnya nanti adalah apa? Civil disobedience, rusak negara kita. Nah, ini bagian-bagian dari langkah-langkah strategis yang mungkin dan berpotensi merongrong ideologi negara, merongrong Pancasila, Bang Karni. Baik, itu kira-kira pendapat kami. Terima kasih. Saya kira tugas BPIP bukan hanya merevisi kembali undang-undang yang berlawanan tadi, tapi juga mengontrol pelaksanaan undang-undang itu. Betul. Jangan seperti di Amerika, ketika orang putih membuat senjata dan membunuhi anak-anak, tidak ada yang peduli. Tapi seorang hitam yang memasukkan lirik kata gun atau senjata di dalam syair lagunya, Kongres ribut dan diperbincangkan dalam Kongres. Kata Chris Rock, komedian Amerika. Kita rehat sejenak.